GP Angkatan 10 Jakarta Barat. Berikut adalah tugas dari demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik. Saya Hidayanti sebagai observer, saya Sudiarti sebagai coach, saya Farah Fajriani sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Diar. Waalaikumsalam Bu Ida. Gimana kabarnya Bu Diar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ida. Oke, alhamdulillah. Bu Diar hari ini mau coaching ya? Iya Bu. Oke, Bu Diar, sebelum coaching kita melakukan pra-observasi terlebih dahulu ya. Ya, Ada baik. beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Diar. Iya. Oke, Bu Diar, ini saya ingin membantu Bu Diar dalam mengembangkan kompetensi. Nah, kompetensi yang mana nih dari Bu Diar yang ingin dikembangkan? Potensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh Bu Ida. Lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, alhamdulillah. Baik Bu Diar. Terus nih, Bu Diar, bagian mana yang nanti Bu Diar inginkan untuk saya amatin Bu Diar? Baik Bu Ida, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Diar. Dan apa sih harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu Diar? Ya, saya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coach. Oke, alhamdulillah. Oke, baik Bu Diar, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Dan sekarang Bu Diar boleh melanjutkan untuk kegiatan coaching hari ini ya Bu Diar. Baik Bu Ida. Assalamualaikum Bu Diar. Salam. Assalamualaikum Bu Farah. Waalaikumsalam Bu Diar. Apa kabarnya nih Bu Farah hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Diar gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, walaupun sedikit serak. Sehat Bu Diar. Semangat alhamdulillah. Iya. Baik Bu Farah, ada permasalahan apa yang bisa saya Iya. bantu? Jadi saya ketemu Bu Diar mau sharing nih, mau cerita gitu. Ada waktu Bu Diar dengerin saya cerita? Ada Bu, saya lagi jam kosong. Terima kasih. Jadi saya mau cerita tentang kebingungan saya. Jadi kan kita sudah pakai kurikulum Merdeka ya Bu. Iya. Nah, saya dengar tuh ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah, itu saya bingung Bu. Saya udah baca sih literatur, tapi saya masih bingung nih tentang pembelajaran diferensiasi Bu. Jadi Bu Farah masih bingung ya. Untuk mengatasi hal itu, apa yang Ibu Farah lakukan supaya tidak bingung? Saya yang tadi saya bilang sih Bu, saya sempat baca literatur tentang pembelajaran diferensiasi. Gitu. Saya juga sempat nonton video pembelajaran diferensiasi. Gitu. Tapi saya belum menerapkannya nih di kelas kayak gitu. Baik, Bu. Sudah mencari literatur tentang kegiatan berdiferensiasi tapi belum menerapkannya di kelas. Lalu langkah apa yang ingin Ibu lakukan untuk pembelajaran di kelas? Jadi kan tadi saya sudah mencari literatur tentang pembelajaran diferensiasi gitu ya Bu ya. Nah saya ingin modul ajar yang saya buat ini ada pembelajaran diferensiasinya. Ya, baik, Bu. Jadi Bu Farah ingin memasukkan pembelajaran diferensiasi ke modul ajar saya. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya pembelajaran berdiferensiasi bisa diterapkan di dalam modul ajar Ibu dan dituliskan di sana? Ya, Ya, jadi baik. saya sempat baca juga Bu. Jadi pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang berpusat pada murid juga ya Bu ya. Iya. Berpusat pada murid juga.
Kemudian pembelajaran diferensiasi itu berdasarkan gaya belajar murid. Nah, gaya belajar ini loh Bu, maksudnya kalau misalnya saya menerapkan gaya belajar di setiap pembelajaran saya, otomatis murid akan menjadi bosan Bu, ya kan? Karena setiap praktikum, karena saya IPA ya Bu, setiap praktikum dengan gaya belajar, setiap praktikum kelompoknya dengan gaya belajar, otomatis kelompoknya akan sama, yaitu siswa akan bosan. Nah, kayak gitu sih Bu. Jadi saya masih bingung nih gimana cara menerapkan pembelajaran diferensiasinya nih. Ya, tadi kan masih bingung ya Farah untuk menerapkan pembelajaran. Nah, idealnya langkah apa sih yang terbaik untuk dilakukan gitu, supaya bisa diterapkan dengan baik? Kayaknya saya harus mencari literatur lainnya Bu. Sama saya harus sharing juga. Seperti saya sharing ke Ibu, saya sharing ke rekan sejawat ya Bu ya, sama guru IPA gitu. Gimana cara menerapkan pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran IPA? Sebenarnya itu deh langkah saya yang pertama gitu ya. Sharing, mencari tahu bagaimana pembelajaran diferensiasi untuk mapel IPA gitu. Ya, Ibu ingin melakukan sharing. Dengan siapa Ibu akan melakukan sharing? Ini ya, teman guru sama mapel IPA untuk mapel IPA-nya sendiri, dan untuk lebih luas saya mengetahui pembelajaran diferensiasi itu kepada ya teman-teman lain untuk rekan sejawat. Baik, Ibu akan menerapkan pembelajaran diferensiasi setelah Ibu berkonsultasi dengan rekan sejawat. Kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu? Cepatnya sih Bu. Cepatnya. Jadi setelah saya sharing nanti mungkin sama teman-teman, saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi di mapel saya sih Bu, di kelas. Ya. Baik Bu, secepatnya bisa dilakukan, alhamdulillah. Kira-kira ada nggak teman sejawat yang bisa membantu gitu supaya Ibu bisa menerapkannya dengan baik, atau menjelaskan dengan rinci gitu tentang pembelajaran itu supaya Ibu tidak bingung lagi? Iya, saya selain konsultasi juga sama Ibu, mungkin ada ya Bu ya. Saya melihat kalau masalah matematika ya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Ya, baik. Nah, Ibu sudah mengetahui rekan sejawat yang ingin Ibu datangi untuk bisa berkonsultasi. Apa saja yang ingin Ibu bicarakan dengan rekan sejawat itu? Ya, karena kita sama-sama eksak ya Bu ya, walaupun matematika itu jarang praktikum ya Bu ya. Jadi mungkin saya akan menanyakan langkah-langkah pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, gitu ya. Terus pembelajaran diferensiasi apakah gaya belajarnya apakah dikelompokkan itu hanya sesuai gaya belajar? Yang menurut saya baca ya Bu ya, saya baru ingat nih, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai minat belajar murid ya Bu ya, terus sama profil belajar murid sama kebutuhan belajar murid. Nah, ini saya kayaknya dapet ya, berdasarkan itu ya Bu ya. Iya. Nah, setelah Bu Farah mengetahui kriteria tersebut, langkah apa yang Ibu lakukan selanjutnya? Ya, setelah saya sharing dengan guru yang sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, mungkin saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas gitu. Dengan yang tadi saya sebutkan, mungkin membuat pengelompokan mungkin berdasarkan gaya belajar, atau mungkin pengelompokan berdasarkan minat siswa atau minat murid, berdasarkan profil dan berdasarkan kebutuhan muridnya. Ya, baik. Ibu akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, sudah yakin berarti Bu ya? Insya Allah. Kapan pastinya ini akan dilaksanakan? Secepatnya Bu, secepatnya. Baik. Setelah saya sharing itu Bu, biar lebih yakin aja gitu. Baik. Dari obrolan hari ini, apa yang bisa Ibu serap dari obrolan kita nih Bu? Ya, alhamdulillah sih saya dapatkan solusi nih dari kebingungan saya tentang pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Saya alhamdulillah dengan tadi pembicaraan kita, diskusi kita, jadi saya tahu nih langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk saya memperkuat pengaplikasian pembelajaran diferensiasi. Baik. Apa ada masalah lagi atau kendala lagi Bu Farah? Ya itu sih kebingungan saya Bu tentang pembelajaran diferensiasi. Alhamdulillah sudah tahu saya nanti langkahnya seperti apa. Baik, jika sudah menemukan solusi yang terbaik untuk masalah Bu Farah, sudah
Ya, terima kasih atas waktunya nih. Ya, terima kasih Bu, saya terima kasih atas waktunya sudah dengerin cerita saya, semoga saya dapat solusinya. Terima kasih Bu ya. Baik. Ya, Assalamualaikum Ibu. Salam Farah. Cut. Assalamualaikum Bu Diar. Waalaikumsalam Bu Ida. Oke Bu Diar, gimana nih Bu Diar perasaannya setelah coaching hari ini? Saya sangat senang Bu Ida sudah melaksanakan coaching dengan lancar. Oke, alhamdulillah kalau Bu Diar itu sangat senang nih. Tadi kan Bu Diar udah proses coaching. Nah, Iya. apa saja sih yang sudah Bu Diar lakukan saat melakukan coaching nih Bu Diar? Terkait dengan indikator ketercapaian Bu Diar yang diinginkan nih tadi di coaching. Ya, baik Bu Ida. Saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menemukan masalah, solusi dari permasalahannya. Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih ya Bu Diar nih. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan Bu Diar nih berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses dari alur tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Begitu Bu Ida. Oke lah, Masya Allah nih. Menurut saya Bu Diar, saya sebagai observer ya, proses coaching yang tadi Bu Diar dan juga Bu Farah lakukan itu sudah berjalan dengan baik nih Bu Diar ya, dan juga alurnya udah sesuai ya, menggunakan alur tirta, dan juga Ibu juga sudah berusaha menggali apa sih persoalan yang sedang dihadapi oleh Bu Farah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Koci bisa menemukan solusi nih Bu Diar, dan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga coaching tadi juga sudah berjalan dengan prinsip coaching yang sudah berlaku ya, yang sudah ditetapkan gitu Bu Diar. Dan demikian ya Bu Diar observasi kita hari ini, semoga bermanfaat dan semoga ke depannya proses tersebut bisa lebih baik lagi ya Bu Diar. Baik Bu Ida, terima kasih Bu Ida. Oke, terima kasih ya Bu Diar. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.